Pemancingan cahaya gumilang Chapper Fishing dibangun sekitar tahun 2010. Tempat yang saat ini menjadi pemancingan dulunya adalah sebuah lahan pabrik batu bata merah atau yang disebut dengan LIO. Adanya peralihan lahan dari LIO menjadi pemancingan berdampak pada masyarakat sekitar, yaitu masyarakat menjadi memiliki tempat refreshing atau hiburan saat waktu libur. Alasan memilih lokasi ini untuk dijadikan sebagai pemancingan karena ingin memanfaatkan lahan kosong yang tidak terpakai. Haji Muhammad Anwar Sudiono, yang biasa dikenal sebagai Haji Dion, membuka sebuah tempat STIM kendaraan di KSB Blok C pada tahun 2017. Sebelumnya, lokasi tersebut merupakan tanah kafling yang dibeli oleh Haji Dion dan diubah menjadi sebuah tempat untuk mencuci kendaraan. Dengan adanya tempat STIM ini, Haji Dion tidak hanya mampu membuka lapangan pekerjaan, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sekitar dengan meramaikan lokasi tersebut. Tempat STIM ini memberikan dampak positif yang signifikan. Pertama, penciptaan lapangan pekerjaan, karena tempat ini telah membuka berbagai peluang kerja bagi masyarakat setempat. Kedua, kemudahan bagi pengguna, yaitu mempermudah orang-orang yang ingin mencuci motor dengan layanan yang lebih efisien dan tidak ribet. Sebelum adanya STIM, lokasi tersebut mengalami dampak negatif. Kondisi tidak terawat mengakibatkan munculnya binatang liar yang bisa membahayakan. Selain itu, pemandangan yang tidak teratur menambah kesan pemandangan yang kurang indah. Alasan utama Haji Dion dalam mendirikan tempat STIM ini adalah untuk mendapatkan pendapatan tambahan, menciptakan peluang kerja baru bagi masyarakat, dan mengoptimalkan pemanfaatan lahan agar lebih bermanfaat. Dalam menghadapi perubahan sosial, Haji Dion menerima perubahan yang bersifat positif dengan baik. Untuk perubahan sosial yang dianggap negatif, beliau memandangnya sebagai motivasi dan kritik membangun yang dapat memperbaiki layanan dan operasional tempat STIM-nya. Mushola bawah tanah ini terletak di Kampung Pasirandu. Mushola ini sudah ada sejak lama, namun dulunya merupakan milik warga sekitar yang sudah lama tidak terurus dan ditinggal pemiliknya. Karena sudah terlalu lama, warga sekitar pun tidak bisa memastikan berapa lama mushola ini berdiri. Saat ini, mushola ini tidak berfungsi kembali karena letaknya yang kurang strategis. Terletak di bawah tanah, membuatnya rawan banjir saat hujan, sehingga air masuk ke bawah dan mushola tersebut tidak dapat digunakan lagi. Meskipun mushola ini tidak digunakan, lahan di sekitarnya dimanfaatkan oleh warga untuk kolam renang pribadi dan kolam ikan. Mushola bawah tanah digunakan untuk menampung air yang diperlukan dalam pembangunan kolam-kolam tersebut. Namun, mushola ini juga menimbulkan masalah, seperti munculnya banyak ular yang bersarang di dalamnya. Bapak Anang menyadari adanya perubahan sosial seiring berjalannya waktu. Ia menerima perubahan positif yang terjadi di sekitarnya dan tidak terlalu menghiraukan dampak negatifnya. Ia selalu berusaha menjaga diri dan beradaptasi dengan perubahan yang ada di lingkungan.
Ekori-parian mulai dikelola oleh masyarakat pada tahun 2018. Lalu pada tahun 2021, bermitra dengan Kementerian Lingkungan Hidup karena Ekori-parian adalah program yang ada di Indonesia. Dulunya tempat ini merupakan sepadan kali yang tidak terawat dan hanya dipenuhi oleh ilalang sehingga tidak ada siapapun yang mau mengunjungi lahan tersebut. Karena itu, mulailah orang-orang mengedukasi masyarakat sekitar untuk mengurus dan mencintai lingkungan. Dampak positif dari dibangunnya atau dikelolanya lahan ini yaitu untuk mengurangi limbah domestik yang masuk ke dalam sungai. Sebagai pemberdayaan masyarakat, wadah literasi dan edukasi, kegiatan sosial, maupun sebagai tempat olahraga. Alasan dikelolanya tempat ini karena memanfaatkan lahan terbuka hijau serta fasos dan fasum sebagaimana semestinya, seperti untuk mengatasi global warming dan lain-lain. Semen 1 Serang Baru. Sekolah ini didirikan sekitar tahun 2007. Sebelum adanya pembangunan sekolah, tempat ini merupakan lahan persawahan dan di sekitarnya adalah pabrik batu bata merah atau LIO. Dampak positif dari pembangunan sekolah ini yaitu masyarakat mendapat pendidikan yang lebih maju karena lokasi sekolah dekat dengan perumahan. Adanya dampak negatif yaitu hilangnya keaslian lingkungan daerah sekitar, hilangnya hewan-hewan yang tergusur, dan pindah akibat adanya pembangunan. Alasan utama membangun sekolah di lokasi ini karena adanya kebutuhan untuk pemasaran, yaitu sebagai fasilitas dalam perumahan itu sendiri. Kemudian sekarang sekolahan ini sudah diserahkan ke Pemda atau Pemkot Jawa Barat dan bernama SMA 1 Serang Baru. Pak Maruk berpendapat bahwa perubahan sosial terjadi begitu cepat seperti saat ini, digitalisasi sudah marak diterapkan, maka penting bagi masyarakat untuk dapat menerima dan menerapkan digitalisasi.